Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita akan pelajari tentang mekanisme pergerakan perpindahan gigi ya, yang letaknya di bagian sini. Nah, ini dibangun hasil kerjasama dari Asper Snelling, ini yang kedua bintangan gigi, yang ketiga roller stopper. Nah, harapan saya kali ini adalah supaya kita lebih jauh lagi memahami tentang mekanisme pergerakan di bagian permesinan di motor roda 3. Motor roda 3 ini kebetulan sistemnya masih sistem yang lama, bukan sistem rotari. Itu yang ke depan dan ke belakang. Ke depan satu, kemudian di sisanya ke belakang. Untuk yang model sekarang nih, Piar itu menganut sistem rotari. Saya tidak begitu jelas mengetahui tentang motor roda 3 selain dari Piar, tapi model mekanisme saya rasa, menurut saya ini sama saja ya. Jadi pembelajaran kali ini untuk semua jenis motor roda 3 saya pastikan sama. Sebab kenapa? Karena basicnya ini motor roda 2. Jika Anda semua lebih memahami karakteristik di bagian mesin, di bagian kelistrikan, dan semua komponen lainnya, dipastikan Anda sudah bisa memperbaiki sendiri. Selain dari motor roda 3, bisa juga apabila Anda punya motor roda 2 pabrikan Jepang, Anda bisa memperbaiki sendiri. Karena ini adalah model dari pabrikan Jepang ya. Di sini tertera nih, ada CG200. Ini merupakan sistem teknologi lama yang dirasa cukup bandel untuk sebuah motor yang bermuatan berat. Ini CG200, sudah dipastikan ini keluarannya motor Jepang bermesin bandel, pabrikan Jepang, bermesin luar biasa ya. Sebab saya pernah mencari ini tentang tujuan diciptakannya ini, itu untuk daerah-daerah yang sulit mendapatkan oli. Jadi ini dapat bertahan ketika situasi motor roda 3 banyak yang dialami oleh motor roda 3 yang usianya sudah lanjut, sudah capek, masih dapat dipertahankan. Tidak nyampe jebol ya, tidak nyampe ambruk, asal tahu tipsnya. Ini tipsnya, asalkan air radiator dan sistem pendinginnya berfungsi baik, sistem pendinginnya berfungsi normal, motor ini akan bertahan panjang. Baiklah, kita lanjutkan tentang pembahasan yang kembali ke topik semula. Saya tadi terlalu banyak berbicara, mohon maaf. Ini adalah mekanisme pergerakan perpindahan gigi. Apabila dilihat di sana, saya perdekat dulu, posisi rollernya menyentuh ke bagian ini. Saya buka dulu ya. Saya mempergunakan tang capit ini karena itu bagian persnelangnya sudah
odol, jadi saya mempergunakan dicapit pakai ini. Agak keras lagi tapi bisa sih dipakai tang capit. Kita buka dulu, lihat dulu ya sebelum kita lihat alur pergerakannya. Nah, seperti dilihat seperti ini ya. Posisi yang dari coakan ini, roller stoppernya menyentuh ke bagian coakan ini itu dalam posisi netral. Dalam posisi netral artinya di as gear sana ketika diputar dia tidak bergerak. Kemudian kita masukkan lagi persnelangnya, as persnelangnya, dan kita pasangkan pedal persnelangnya. Bentar Bu, saya pasang dulu ininya nih. Keras sekali. Beginilah kalau sebuah alat-alat praktiknya kurang lengkap, jadi saya masih banyak keterbatasan. Jadi berbekal sedikit informasi, hitung-hitung kita sambil belajar memahami kendaraan yang kita pakai sehari-hari. Dalam posisi netral ini semuanya ini aman, tidak bergerak ya ke as gearnya. Dan ketika ini digerakkan ke depan, nah ke depan ini gigi 1, coakannya boleh diingat-ingat ketika roller stoppernya menyentuh ke depan seperti ini gigi 1. Nah kemudian ke belakang gigi 2, gigi 2. Oke, sedikit terhambat. Nah di sini juga kita dapatkan sesuatu terjadi ketika gigi susah masuk, keras, kadang-kadang berbalik sendiri. Itu penyakitnya di roller ininya sini, dia sudah tidak perputarannya seret karena ada sesuatu yang sudah rompal di roller. Kan yang namanya roller itu bulat ya, itu sudah tidak bulat lagi. Mungkin di video yang dulu yang pertama diupload sudah ya, itu hanya kita mengetahui sebab-sebabnya. Ini roller yang mengalami aus, jadi pergerakannya dia seret, kadang-kadang berbalik sendiri, terutama ketika akan dari memasukkan gigi 1 ke 2, dia akan mental lagi ke netral, malahan keberapa tadi ya, ketiga, gigi 3 ke belakang lagi 4, posisinya sini seperti ini jadi pergerakannya. Nah ini 5 tuh, seret lagi 5 posisinya, jadi pergerakannya seperti ini. Jadi akibat kemauan juga kita membongkar-bongkar ini, jadi ketahuan ya penyakitnya ya. Ketika gerakan seret dan malas berpindah membuat pusing si pengendaranya. Oke, membuat pusing si pengendaranya karena sesuatu terjadi lagi nih bro. Ininya bisa menimpa ininya bro. Ini gear shift drum, ini alur perpindahan giginya. Sebentar ya, saya berbagi informasi sedikit. Ini saya persiapkan nih, sudah terasa seperti ini, sudah terlihat rollernya sebabnya, tapi saya persiapkan lagi ini gear shift fox atau capit udangnya. Sebabnya seret bisa juga di bagian tengah, ini ditandai dengan C artinya center ya, di tengah. Ini yang L lap kiri ya, dan satu lagi yang kode di sini R itu di bagian sebelah kanan, R right kanan. Bisa juga ini, atau malah bisa terjadi di
botolan giginya atau shift drum. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita ini gigi 5 ya, gigi 5, terus kita kedepankan lagi, turunkan lagi. Tuh macet lagi bro, rollernya macet tuh, macet lagi. Nah, ke netral lagi. Kalau sistem rotari sih gampang ya, dia ke depan semua sampai gigi terakhir, ketemu lagi netral. Nanti apabila Anda ingin melakukan penggantian yang model seperti ini, harap ditanyakan ke penjualnya modelnya model baru atau model lama seperti itu. Nanti bentuk rollernya sama, hanya saja beda di bagian bintangan giginya. Lanjut lagi, kita ke arah indikator gigi. Ya, arah indikator gigi kita putar sebelah sini. Wah, gelap nih. Saya tadinya pindah di sebelah sana tuh, kepanasan pindah ke sini. Nah, kita kasih penerangan sedikit. Oke, cuman segini terangnya. Terhalang ini ya. Nah, indikatornya gigi itu di sini nih. Nanti dia perputarannya berbarengan dengan gear shift drum, gear shift fork, dan itunya tuh bintangan giginya. Sebab dia menempelnya di shift drum. Nanti setelah dibongkar akan terlihat dia putarannya, alurnya. Itu sudah kita pelajari tentang jalur-jalur kabelnya sudah. Mungkin nanti di video terakhir saya kasih di layar akhir. Kita pindah lagi. Nah. Oke, kita pindah lagi di sini. Kembali lagi saya tekankan, saya ingatkan jangan takut-takut untuk membongkarnya sendiri. Sebab kita akan mendapatkan suatu keuntungan. Ya, lebih banyak keuntungan daripada kelemahannya. Kelemahannya apa saja? Kelemahannya ya kita harus rela untuk bergadang. Saya pengalaman dari sini, ketika mogok tidak mempunyai biaya, hanya menunggu biaya kapan, terus motor hanya nongkrong saja. Terus saya membeli peralatan, kunci-kunci, nyicil. Saya memberanikan diri untuk mengetahui dari sini, iseng-iseng aja daripada nganggur. Dan itu jadi sebuah kelemahannya ya. Kita harus berpikir keras. Keuntungannya apa? Kita walaupun kita tidak secara profesional seperti mekanik kebanyakan, tapi keuntungannya kita dapat lebih memahami ya bagian ini. Alhamdulillah nih, saya sudah, apabila ada kerusakan di motor roda 3 saya, dapat saya tangani secara mandiri. Alat-alat sudah lengkap, pengetahuan sedikit bisa terus dikembangkan. Akhirnya ya lumayan lah. Posisi netral, terus apa lagi? Sudah ya bro. Nanti kalau ke dalam posisi netral di asgir juga tidak bergerak bro, tidak bergerak ya. Kalau ditahan dia tidak bergerak. Ini bergerak karena dia apa namanya, sistem pertempelannya itu dia ringan. Jadi ketika ditahan ini yang asgir bergerak dan yang ini bisa ditahan nih. Tetapi beda lagi ketika dalam keadaan masuk gigi. Nah, ibaratkan gigi 1 nih, tuh yang tidak bisa ditahan bro, tuh ini saya tahan sekencangnya nih, tapi berputar. Ini masuk gigi dalam keadaan on, giginya dalam keadaan masuk. Kemudian kita tuh kalau lagi lancar tuh kan susah masuknya di sini nih, akibat ininya nih. Coba tuh
Kalau saya dekatkan, ini hanya ini saja ya, apa namanya, memperjelas tutorial yang lalu. Tuh, lihat tuh, sudah aus ini, sudah tidak bulat lagi. Akibatnya perputarannya jadi terganggu lah pergerakannya tuh. Ini netral, 2, 3, macet lagi kan tuh. Ini 5, tuh masuk tuh, harus digerak-gerakan. Soalnya ketika ini gigi kita sedang melaju, sedang jalan kencang ataupun pelan, gigi seperti ini ya nggak mau masuk, itu harus ditambah ditambah lagi gas, itu baru dia mau masuk seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita lihat di segmen berikutnya ke tahap pembongkaran ini ya. Yang penting kita sudah mengetahui alur pergerakannya, nanti dihafalkan saja. Kalau sudah nanti sering melihat ini mungkin sudah hafal ya, seperti mekanik sungguhan lah. Tuh. Netral. Oke, Anda silahkan simak, nanti boleh ditonton berulang-ulang supaya lebih hafal. Kita bahas lagi bongkar ini untuk lebih tahu persis dalamannya mesin motor roda 3 itu seperti apa. Hitung-hitung saya juga sambil belajar juga sih, sambil otodidak juga lah, dari iseng-iseng, daripada ada kerjaan mending menghafalin ini. Oke, sampai jumpa lagi. Mungkin sudah terlalu panjang saya berbicara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.